Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkoiri, NIM 21681053, Prodi Ekonomi Syariah 2B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang UTS Bahasa Indonesia, perbedaan antara teks genre makro dan mikro, dengan dosen pengampu Ibu Melani Arfikasari MPD. Baiklah, di sini terdapat pada contoh dan genre mikro. Ini saya mengambil contoh teks ulasan buku novel Laskar Pelangi dengan judul review buku novel Laskar Pelangi. Di sini terdapat isi dan sebuah kesimpulan. Pada genre mikro juga, di sini saya mengambil contoh teks eksposisi tentang dampak sampah. Di sini saya sudah terdapat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Selanjutnya, perbedaan antara genre makro dan mikro. Genre teks dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah genre makro, adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Pada teks ulasan buku mengenai review novel Laskar Pelangi, pada teks ini membuat lebih luas lagi, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan dari buku yang direview. Yang kedua, genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri dan dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Pada contoh jenis teks eksposisi tentang dampak sampah, pada teks ini hanya apa saja dampak dari sampah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu PUEBI, apa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan PUEBI sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. PUEBI dijadikan bagian tertib ilmu seharusnya dipatuhi agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan. Penggunaan PUEBI pada teks ulasan buku novel Laskar Pelangi sudah menaati peraturan penggunaan PUEBI yang baik dan benar. Begitu juga pada contoh teks eksposisi terdapat kata penyakit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikir dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikir ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada pada dalam paragraf. Terdapat dua contoh. Yang pertama adalah pada contoh teks ulasan buku novel Laskar Pelangi menggunakan pola paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya mengarah ke akhir kalimat dan kalimat pendukungnya berada di awal paragraf. Paragraf ini dimulai dengan urutan pernyataan khusus dan disusul dengan pernyataan umum. Yang kedua, pada contoh teks eksposisi tentang dampak sampah menggunakan pola paragraf campuran, yaitu paragraf di mana kalimat utama terletak di awal dan di akhir kalimat. Pada materi terakhir di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunannya mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Penggunaan kalimat efektif dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Pada teks ulasan buku dan teks eksposisi sudah menggunakan kalimat efektif yang baik dan benar. Karena dengan kita membaca dua contoh teks tersebut, kita sebagai pembaca mudah memahami maksud yang disampaikan dari contoh teks ulasan buku novel Laskar Pelangi dan contoh teks eksposisi dampak sampah. Baiklah, inilah penjelasan dari saya tentang perbedaan antara genre makro dan genre mikro. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.